Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara, senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Pada hari ini kita akan membahas tentang teks khotbah Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Saya memberikan tema untuk teks khotbah kita ini adalah perintah baru. Bapak Ibu, Saudara-saudara, di dalam teks ini dikatakan oleh Yesus, "Aku memberikan kepada kamu perintah baru supaya kamu saling mengasihi." Teks ini, kalau kita melihat teks sebelumnya dan teks sesudahnya, kita akan melihat ada dua tema yang sangat menarik. Yang oleh LAI mengatakan bahwa teks sebelum Yohanes pasal 13 ayat 31 ini, yakni Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 30, LAI memberikan judul Yesus memperingatkan Judas. Artinya dalam teks itu Judas diperingatkan tentang apa yang akan diperbuatnya, bahwa dia akan mengkhianati Yesus. Sementara teks sesudah perikop khotbah kita pasal 13 ayat 31 sampai 35 ini, ada pasal 13 ayat 36 sampai dengan 38. LAI memberikan judul untuk teks tersebut, Yesus memperingatkan Petrus. Artinya pada perikop Yohanes 13 ayat 36 sampai 38, Petrus juga akan menyangkal Yesus. Jadi ketika Yesus dalam teks khotbah yang kita bahas, yakni 13 ayat 31 sampai 35, ketika dia memberikan pesan agar murid saling mengasihi, maka dia sudah melihat satu hal yang sangat tragis, bahwa manusia saja bisa mengkhianati Tuhannya. Manusia saja bisa tidak mengasihi Tuhannya. Bagaimana dengan sesama manusia? Tentu dalam teks tersebut kita melihat bahwa manusia, kalau dia bisa mengkhianati Tuhannya, maka dia pun akan bisa mengkhianati sesamanya manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentu kedua perikop sebelum dan sesudah ini menjadi penting untuk kita masukkan ke dalam pembahasan khotbah Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Dan kita akan membahasnya selanjutnya. Kemudian kita perlu melihat juga bahwa di dalam ayat sebelumnya, di ayat 31 sampai dengan ayat 32, di sana Yesus berkata bahwa anak manusia akan dipermuliakan dan Allah dipermuliakan. Di sini kita melihat bagaimana istilah dipermuliakan itu sebagai suatu hiasan, kata-kata hiasan, bahwa dia akan disalibkan, dia akan melakukan tugas-tugasnya, dia akan menyelesaikan semua tugas itu dengan cara bahwa dia akan mati di kayu salib. Dia akan dipermuliakan.
Dia akan melakukan semua perintah Bapaknya. Dia akan menunjukkan ketaatan sebagai seorang anak kepada Bapaknya. Dia akan menanggung semua beban manusia itu dengan cara memberikan dirinya mati di kayu salib. Jadi ini menjadi penting untuk kita perhatikan di dalam kita menafsirkan dan mengkhotbahkan teks ini. Yesus telah menyatakan kasih-Nya yang sangat besar, bahwa Dia mengasihi Allah dengan cara melakukan perintah Allah, kehendak Allah. Dan Dia mengasihi manusia meskipun Dia harus mati di kayu salib demi membebaskan manusia dari hukuman dosa. Inilah yang dikatakan dalam teks ini supaya menjadi dasar bagi kita. Mengapa kita harus saling mengasihi seperti diperintahkan oleh Yesus? Kita harus saling mengasihi supaya kita boleh menyatakan hormat yang besar kepada Allah yang telah mati di kayu salib kepada kita. Dan supaya menyatakan juga bahwa kita harus meniru keteladanan Yesus untuk kita tidak lagi satu sama lain melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tidak lagi seperti Yudas yang meskipun dia hidup di dalam pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, dia dipercaya sebagai seorang bendahara, tapi masih mau mengkhianati Yesus. Ternyata dia tidak dapat mengasihi Yesus, tidak melakukan bentuk kasih itu dengan cara ketaatan yang sesungguhnya. Demikian juga dengan Petrus, bahwa ternyata sekalipun dia selalu berusaha untuk tampil di depan, menjadi murid yang memimpin murid-murid yang lain, ternyata dia juga tidak dapat menunjukkan keteladanan untuk taat kepada Yesus. Nah, oleh karena itulah Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya Yesus, meskipun Judas melakukan yang jahat kepada Yesus, tapi Yesus tidak menghukum Judas sampai dia mati di kayu salib pun. Yesus tidak melakukan pembalasan kepada Judas. Judaslah yang merasa berdosa, terbeban dengan dosa, menyesali segala yang dilakukannya, sehingga dia mati bunuh diri. Begitu juga dengan Petrus. Yesus tidak menghukum Petrus sampai di kayu salib. Bahkan ketika Yesus bangkit, dia tidak menghukum Petrus. Sebaliknya, Yesus memulihkan Petrus dengan mengatakan, ikutlah aku. Setelah Yesus 3 kali berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dalam hal ini, Yesus menunjukkan bagaimana bentuk perintah baru itu. Perintah baru adalah perintah mengasihi, dan mengasihi harus seperti Yesus mengasihi murid-muridnya.
Mengasihi tidak membalaskan kejahatan. Sebaliknya, mengasihi harus mau memulihkan mereka-mereka yang telah menyakitkan hati kita. Mengasihi seperti Yesus mengasihi murid-muridnya. Ini menjadi pokok yang sangat penting bagi kita, supaya kita bisa membedakan kasih apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena belakangan ini banyak orang selalu berkata, mari kita mengasihi. Tetapi ada bentuk kasih. Dia mengasihi karena ada hubungan darah. Dia mengasihi karena dia adalah sahabatnya. Dia mengasihi karena dia mencintai. Dan dia mengasihi karena ada alasan-alasan tertentu. Tentu ini bukan kasih yang dikatakan oleh Yesus untuk dilakukan oleh murid-murid. Yesus mengatakan kasih yang harus kamu lakukan sebagai suatu perintah baru yang kuberikan kepadamu adalah kasih seperti aku mengasihi kamu. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan kita bahwa bentuk kasih ini adalah bentuk kasih yang sempurna, yang sekalipun kita disakiti, tetapi kita tidak membalaskannya. Makanya saya katakan tadi, coba perhatikan mengapa perintah baru ini berada di antara teks yang mendahuluinya dengan judul Judas mengkhianati Yesus. Dan teks sesudahnya, Yesus memperingatkan Petrus yang akan menyangkal dia. Mengapa teks ini ada di antara dua tokoh yang menjadi tokoh antagonis kepada Yesus saat itu? Mengapa kedua tokoh ini menjadi tokoh yang menyakitkan bagi Yesus di saat-saat penyalibannya? Tentu kita tahu betapa menyakitkannya kalau kita punya teman yang kita percayai, tapi ternyata dia mengkhianati kita, menusuk kita dari belakang. Dan kedua tokoh itu adalah Judas dan Petrus. Di dalam sejarah terakhir pelayanan Yesus, ketika Yesus akan menuju penyalibannya, menuju kemuliaannya. Hal ini menjadi sesuatu hal yang pantas untuk kita renungkan, betapa perintah baru itu adalah perintah yang memang benar-benar harus sesuai dengan apa yang dilakukan Yesus. Itulah kasih yang sebenarnya. Kita belajar bagaimana perintah baru itu adalah perintah yang baik, perintah yang kekal, perintah yang selama-lamanya menjadi instruksi bagi setiap orang yang mau mengikuti Yesus. Sehingga bukan hanya bagi murid-murid saja perintah ini, tapi adalah bagi setiap orang di setiap zaman, di suatu sisi, di semua proses. Kalau kita memang mau mengikuti Yesus, mau menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus dapat untuk saling mengasihi. Karena ini adalah perintah Yesus. Dan kasihnya itu sungguh sangat sempurna. Karena dia dengan rela berkata, saya telah tiba saatnya untuk dipermuliakan. Dan Bapa pun dipermuliakan. Maka ketika kita mengasihi sesama kita, maka kita sedang mempermuliakan diri kita seperti Yesus mempermuliakan dirinya dan mempermuliakan Allah. Maka ketika kita mengasihi sesama kita, kita mempermuliakan diri kita, kita mempermuliakan Yesus, kita mempermuliakan Allah.
Dan di sana kita telah melakukan tugas-tugas sebagai murid Yesus yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biarlah teks ini menjadi semakin jelas bagi kita. Apakah bentuk perintah baru itu? Sekali lagi, perintah baru itu adalah engkau harus mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Kita harus belajar untuk mengampuni dan memulihkan setiap orang, dan itulah kasih itu. Kiranya Tuhan memberkati kita.